Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan etika dan pengawasan dapat berdampak sangat luas tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan profesi akuntan secara keseluruhan. Kasus ini terjadi pada tahun 2001 ketika perusahaan Enron yang sebelumnya dianggap sukses ternyata melakukan manipulasi laporan keuangan hingga akhirnya mengalami kebangkrutan dan runtuhnya firma audit Arthur Andersen. Enron merupakan perusahaan energi besar di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1985. Perusahaan ini pernah dianggap sangat sukses dan inovatif dalam bidang perdagangan energi. Namun, pada tahun 2001 terungkap bahwa Enron melakukan praktik akuntansi yang tidak wajar. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat memperoleh keuntungan besar. Padahal, kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa perusahaan mengalami banyak kerugian dan memiliki utang yang sangat besar. Salah satu cara utama yang digunakan Enron adalah melalui Special Purpose Entity atau SPE, yaitu perusahaan khusus yang digunakan untuk menyembunyikan utang. Dengan memindahkan utang ke SPE, kerugian tidak terlihat dalam laporan keuangan utama, sehingga kondisi perusahaan tampak sehat. Selain itu, Enron juga menggunakan metode mark-to-market accounting, yaitu mencatat keuntungan yang belum benar-benar diterima sebagai pendapatan saat ini. Hal ini membuat laporan keuangan terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Dalam kasus ini, auditor eksternal yaitu Arthur Andersen dianggap gagal menjaga independensi. Arthur Andersen tetap memberikan opini wajar terhadap laporan keuangan Enron, padahal terdapat indikasi manipulasi. Bahkan firma ini juga terlibat dalam penghancuran dokumen penting audit. Jika dianalisis menggunakan fraud triangle, terdapat 3 faktor utama, yaitu yang pertama, pressure atau tekanan, yaitu tuntutan untuk mempertahankan keuntungan dan harga saham. Yang kedua, opportunity atau kesempatan, lemahnya pengawasan dan kontrol internal. Yang ketiga, rationalization atau pembenaran, pelaku merasa tindakannya tidak dapat dibenarkan. Ketiga faktor ini mendorong terjadinya kecurangan dalam skala besar. Dampak dari kasus ini sangat besar. Enron mengalami kebangkrutan pada tahun 2001 dengan aset lebih dari 60 miliar dolar, menjadikannya salah satu kebangkrutan terbesar di Amerika Serikat. Investor mengalami kerugian besar, karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun, serta Arthur Andersen kehilangan kepercayaan publik hingga akhirnya dibubarkan. Kasus ini juga mendorong lahirnya regulasi baru, yaitu Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa transparansi, integritas, independensi, dan profesionalisme sangat penting dalam dunia akuntansi dan bisnis.